Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Kami hadir kembali di ibadah doa dan kesaksian di YouTube channel kami GKN Immanuel Bulu Lawang. Kiranya kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita diberkati melalui kesaksian dan penyembahan kita hari ini. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kasih kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami akan memulai ibadah doa kami Tuhan. Engkau sucikan hati kami. Kiranya penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum dalam hati Engkau. Dan setiap kami yang mendengar Tuhan boleh diberkati, boleh merasakan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Jadikan kami bejana yang baru. Pakai hati kami Tuhan. Pakai kami untuk boleh melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Syukur haleluya Yesus. Ku mau menyenangkan hati-Mu.
senangkanmu. Kami mau menyenangkan hatimu. Hanya itu Hanya inilah kerinduan hati kami, ya Bapa. Pakailah kami Tuhan. Pakailah hati kami, Yesus. Jadikan kami bejana bentuk dalam hati. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan
berikan ku hati seperti hatimu, penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang Tuhan yang di sekelilingku. Berikan ku
seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu. seperti-Mu. Ku
Shalom, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Bapa. Kami yang berdosa ini, kami yang tak layak ini, namun oleh karena kasih karunia-Mu, melalui perantaran anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sehingga dosa-dosa kami ditebus. Kami dilayakkan di hadapan tata-Mu, dan dengan persekutuan kami dengan Roh Kudus yang menuntun kami di jalan kebenaran, yang memberikan penghiburan saat kami dalam kesesakan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu bersyukur Bapa. Engkau telah memberikan kesempatan hamba-Mu untuk memberikan suatu kesaksian bagaimana kasih setia-Mu selalu menyertai di dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Kiranya kesaksian hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi orang yang menontonnya. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi. Nama saya Suhartoyo. Saya ingin memberikan suatu kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus dan kasih setianya di dalam kehidupan saya secara pribadi. Namun sebelum itu saya akan membacakan satu rema yang saya dapat pada hari ini di dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala sesuatu memang dapat saya tanggung di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Kristen sejak kecil, jadi waktu dulu setiap hari Minggu saya selalu diajak orang tua saya untuk sekolah minggu. Namun berlangsungnya perjalanan kehidupan saya semakin jauh dari Tuhan. Kehidupan saya mulai tidak mencerminkan bagaimana semestinya orang Kristen. Kelas 6 SD saya sudah mengenal rokok, minum-minuman keras, sehingga kehidupan saya mulai mabuk-mabukan. Kelas 2 SMP saya sudah mengenal orang-orang di lokalisasi Doli yang dimana saya menjadi calonnya, karena lingkungan rumah saya itu dekat dengan lokalisasi Doli, yang dimana pada saat itu menuntut saya untuk menjalani kehidupan dengan keras. Sehingga singkat cerita kelas 3 SMP saya mulai mengenal narkoba jenis pil, akhirnya saya menjadi pengedar. Saya lebih luas, lebih gampang untuk menyuplai di kalangan daerah situ. STM kelas 1 saya mulai mengenal narkoba jenis sabu yang dimana saya mengedarkannya. Setiap hari saya lakukan dosa-dosa, saya mulai mengenal minum-minuman keras, narkoba, saya mulai mengenal dunia malam, sehingga kehidupan saya berantakan. Tetapi saya menikmati dosa itu, sehingga saya nggak mau berubah. Dalam hati saya bicara begini, kenapa hidup saya ingin berubah? Hidup saya ini sudah enjoy. Saya nggak mau menjadi lebih baik lagi atau apa. Suatu ketika di tahun 2016 Tuhan mengizinkan saya dimasukkan ke dalam penjara. Sehingga di dalam penjara kepolisian saya dipindah ke dalam penjara rutan. Di dalam penjara rutan saya belum bertobat. Saya masih main-main sama Tuhan. Saya masih mengkonsumsi narkoba. Sehingga Tuhan mengizinkan saya untuk dipindahkan lagi di penjara lapas. Di penjara lapas saya masih belum bertobat. Saya masih main-main sama Tuhan. Tetapi suatu ketika saya mendapat telepon dari istri saya. Istri saya mau pergi ke luar pulau karena dia ingin bekerja, karena untuk membangun suatu finansial ekonomi yang terpuruk. Di situ hati saya hancur. Yang dimana anak saya sudah pulang ke Nganjuk, ke mertua saya. Istri saya mau ke luar pulau. Terus anak perempuan saya bagaimana Tuhan? Sehingga saya mengambil langkah yang salah.
Saya mulai berkecimpung lagi di dalam dunia gelap itu. Tetapi Tuhan mengizinkan segala sesuatunya gagal. Dihancurkan rencana saya. Sehingga saya mengalami suatu hutang yang besar sekitar 25 juta. Di situ saya mulai minta ampun sama Tuhan. Saya berlutut sama Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Di situ Tuhan mulai menjawab. Lalu saya mendapat kabar dari bos saya bahwa sudah, kamu tidak usah bayar hutangnya, yang penting kamu hidup lebih baik lagi. Di situ saya mulai menangis. Lalu berkata, Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Seketika itu, besoknya saya mulai aktif dalam kegiatan gereja. Saya mulai berdoa, saya mulai membaca firman Tuhan. Akhirnya saya menjadi pekerja di dalam gereja itu. Di dalam gereja, di dalam lapas. Saya menjadi pekerja di situ. Sehingga kehidupan saya diubahkan. Kehidupan saya diubahkan. Menjadi lebih baik lagi. Istri saya menjadi orang yang lebih takut akan Tuhan. Anak-anak saya dikumpulkan di rumah saya. Sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Perubahan terus berubah. Dan saya yakin, ketika saya tidak berubah, kehidupan rumah tangga saya pasti hancur. Dan saya mengimani, ketika saya berubah, penyertaan Tuhan, kasih setianya selalu ada buat saya. Ketika perubahan yang saya lakukan, sehingga membuat perubahan yang di luar. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa saya. Tuhan tidak melihat seberapa besar kejahatan yang saya lakukan. Tuhan cuma melihat seberapa besar hati saya untuk Tuhan dan kembali kepadanya. Saya bersyukur sekali mempunyai Tuhan yang hidup. Penyesalan demi penyesalan tentang dosa saya mulai saya alami. Ketika saya melakukan dosa, saya selalu sedih, saya selalu menangis. Tuhan menuntun saya jalan yang benar. Saya mulai berlahan-lahan meninggalkan dosa-dosa saya. Saya mulai mengikuti perintah Tuhan. Di dalam penjara perubahan terjadi. Yang dimana saya belum pernah membaca firman Tuhan, di situ saya membaca firman Tuhan. Sehingga tanpa saya sadari, ada panggilan register bahwa saya akan pulang. Ketika saya pulang, saya tetap memegang teguh firman Tuhan. Memegang teguh janji-janjinya bahwa Tuhan selalu menyertai saya. Sampai detik ini pun saya tidak bekerja, tetapi Tuhan selalu menyertai dan mencukupi segala kebutuhan kehidupan saya. Saya yakin perubahan dalam kehidupan saya tidak akan pernah terjadi tanpa adanya Roh Kudus di dalam hidup saya. Tanpa adanya Roh Tuhan di dalam diri saya yakin tidak akan ada perubahan dalam hidup saya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau telah melakukan suatu perubahan yang besar di dalam hidup saya. Sehingga anak istri keluarga saya bisa berkumpul bersatu. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat. Tuhan tidak melihat seberapa besar dosa yang kita lakukan. Tuhan tidak pernah melihat seberapa kejahatan yang kita lakukan. Tuhan hanya melihat satu, hati kita yang dilihat sama Tuhan. Ketika hati kita tulus untuk Tuhan, maka Tuhan akan melakukan segala perkara yang mujizat, yang dimana dapat mengubah kehidupan kita.
Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala suatu penyertaan-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu. Oh haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikianlah kesaksian saya tentang kebaikan Tuhan yang dimana mengubahkan kehidupan saya yang gelap menjadi kehidupan yang terang. Penyertaannya, kasih setianya selalu ada dalam kehidupan saya. Terima kasih Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkati negara tercinta kami Indonesia Raya. Engkau berkati para pemimpinnya mulai dari atas, presiden, wakil presiden, menteri kabinet, bupati, gubernur, wali kota sampai jajaran ke bawah, kecamatan, kelurahan, RT, RW. Engkau berkati mereka. Engkau berikan roh takut akan Engkau Bapa, sehingga memimpin negara ini dengan bijaksana. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga orang-orang yang menonton ini Bapa, orang-orang yang mendengarkan kesaksian ini Bapa. Berkatilah mereka, sehingga kesaksian hamba-Mu bisa menjadi berkat bagi mereka dan dapat menumbuhkan iman rohaninya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, segala sesuatunya kuserahkan kepada Engkau hanya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Sama berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Tiba saatnya kita di penghujung acara ibadah doa dan kesaksian. Jangan lupa like dan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi channel YouTube GKN Immanuel. Biarlah kita bersama-sama boleh terberkati melalui ibadah kami. Dan saya juga terima kasih untuk donatur yang sudah memberkati gereja kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan limpahnya. Dan saya mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai bertemu di ibadah doa dan kesaksian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.